Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom pemirsa setiap TVRI. Saya berharap saya mampu menjumpai pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan yang diberkati Tuhan, bahkan keadaan yang luar biasa karena mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Di kesempatan kali ini dalam Mimbar Agama Kristen, saya sudah ditemani oleh Pendeta Antonius Lekes, Sarjana Teologia. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Bagaimana kabar? Baik. Luar biasa ya, haleluya. Dan selain Pak Pendeta Antonius, sudah ada dua orang penanya juga kita. Kali ini ada Ibu Sandra Kombaitan. Shalom Ibu. Shalom juga. Iya, dan juga Beri Kamaki. Shalom. Shalom. Iya. Dan di kesempatan kali ini dalam acara Mimbar Agama Kristen kita akan buka dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Antonius. Disilakan Pak. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan, gerak napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kehidupan kami. Kalau dalam Tuhan kesempatan ini, dalam acara program Mimbar Agama Kristen, kami percaya Tuhan sedang melawat kehidupan setiap umat Tuhan. Lewat acara ini kami percaya Tuhan, Tuhan kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Berkati setiap yang sudah mengambil bagian ya Bapak untuk bekerja. Kami percaya Tuhan berjalannya program ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur di sepanjang hari ini tetap kehidupan kami di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan ke depan kehidupan kami tetap kami mau sandarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa pada kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan pemirsa yang ada di rumah, satu lagi kesempatan bagi kita untuk bisa membaca, bahkan merenungi setiap kebenaran firman Tuhan, dan tentunya ada rema baru yang bisa kita petik dan kita pelajari kali ini. Saya persilakan Pak Pendeta Antonius Lekes, Sarjana Teologia, untuk memberkati setiap jemaat Tuhan lewat kebenaran bahkan renungan kebenaran firman Tuhan. Disilakan Pak Pendeta. Terima kasih. Shalom saudara, segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kehidupan kita, saudara juga yang ada di rumah, lewat acara program Mimbar Agama Kristen ini, saya percaya Tuhan tetap melawat kehidupan saudara dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Itu. Mungkin saudara berpikir keadaan di luar sana tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saya percaya selalu ada janji Tuhan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari, pada kesempatan ini saya mengajak buat kehidupan kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Tema renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya mau beri tema hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Saya percaya saudara memahami dan seringkali membaca firman Tuhan ini. Izinkan saya untuk menguraikan bahwa bagaimana kita memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kata kamu di sini adalah kata kalimat jamak, berarti banyak. Itu termasuk orang Kristen di dalamnya. Karena firman Tuhan kesempatan ini adalah ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya, bacaan kita ini adalah ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Makanya dikatakan kamu adalah terang dunia. Izinkan saya untuk coba kata kamu ini disederhanakan sedikit menjadi nama saudara dan saya. Nama saudara dan saya. Gitu. Contoh, Anton adalah terang dunia. Berarti kalau saya terang dunia, saya harus memancarkan perbuatan terang. Amin. Kalau kita orang terang, kita harus memancarkan perbuatan terang. Bukan sebaliknya, kita malah memancarkan perbuatan kegelapan.
Karena itu saya percaya, mungkin ada pertanyaan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana caranya kita hidup sebagai anak-anak terang? Gitu. Bagaimana caranya kita hidup sebagai anak-anak terang? Cara hidup sebagai anak-anak terang yang pertama adalah kita harus mampu mematikan perbuatan-perbuatan duniawi. Gitu. Satu ayat di sana dikatakan, Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini yang pertama, saudara. Ini yang pertama, kita harus mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan terang kita itu muncul. Di mana kita beradaptasi, di mana kita bersosialisasi. Saya percaya itu akan muncul dengan sendirinya. Karena kita mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Yang kedua, bagaimana caranya kita hidup sebagai anak-anak terang. Yang kedua adalah kita harus mampu menyatakan kasih kepada sesama kita. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku, ini perintah langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kita mampu mengasihi sesama kita. Gitu. Tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang mungkin agama atau apapun. Saya percaya, gitu, kita mampu menerapkan kasih kepada sesama kita, siapapun dia. Amin. Siapapun dia. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kehidupan saudara untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya. Karena itu terus mari kita praktekkan kehidupan kita untuk menyatakan perbuatan-perbuatan terang dimanapun kita berada. Saya punya contoh, ini cuma contoh. Dahulu saya adalah orang yang melakukan banyak perbuatan dosa. Dahulu saya adalah orang yang banyak hidup di dalam kegelapan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena jamahan Tuhan, saya mengalami perubahan yang luar biasa. Kita bisa baca itu contohnya di dalam firman Tuhan. Rasul Paulus mengalami perubahan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan hidupnya memang diubahkan secara luar biasa. Dari yang menentang, dari yang melawan, sampai akhirnya yang berpihak dan membela nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasa. Mari, ketika kita ada di lingkungan, ada dimanapun kita beradaptasi, saya percaya kehidupan saudara akan tetap menampilkan perbuatan-perbuatan terang. Kehidupan saudara akan tetap menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Karena itu jadi sederhana sekali. Ketika kita mau hidup di dalam kekekalan nantinya, ketika kita masih Tuhan izinkan hidup di dunia ini, kita mau menjadi saksi untuk apa? Untuk terus menyatakan terang Kristus. Ketika kita hidup mau di dalam kekekalan nantinya, tapi kesempatan saat ini kita tetap mau menjadi apa? Kita tetap mau menjadi terang bagi sesama kita dan semasa kita hidup. Amin, saudara. Saya percaya kehidupan kita ketika berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan terus menguasai kehidupan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Dan selalu akan menunjukkan perubahan-perubahan itu. Dan orang lain di luar sana terus merasakan dan akan merasakan setiap perubahan-perubahan yang kita tunjukkan. Ya, saya percaya itu. Karena itu, mari kita menyadari predikat kita. Kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita anak-anak siang. Karena itu, mari anak-anak terang, anak-anak siang, tugasnya adalah memberitakan keselamatan bagi seluruh bangsa. Memberitakan keselamatan bagi seluruh bangsa. Satu ayat terakhir kita mau baca, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, saudara dan saya punya tugas. Kita mau membawa terang itu. Kita mau membawa terang itu supaya apa? Supaya orang di luar sana tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Amin. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, selagi kita masih hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, saya percaya saudara mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan terang. Saudara mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan terang. Karena apa? Karena Rohnya yang Kudus memampukan kehidupan kita untuk melakukan perbuatan itu. Saya percaya, saya berdoa supaya setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan untuk terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan terang, dan terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Indah sekali kalau kehidupan kita berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini makanan rohani kita, makanan jiwa kita. Gitu. Kita bisa makan banyak secara jasmani, tapi ada makanan yang perlu diimbangi loh di kehidupan ini, adalah makanan jiwa kita, makanan rohani kita, supaya kita sama-sama kuat. Gitu. Kita boleh kuat dalam hal-hal mungkin pekerjaan sekuler, tapi ada mungkin di bagian-bagian lain kita akan mengalami kelemahan. Kenapa? Makanan rohani agak kita sedikit abaikan. Tapi ketika kuat kita mengecap kebenaran-kebenaran firman, dan kita terus menunjukkan perbuatan-perbuatan terang di tengah-tengah dunia ini, saya percaya Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong kehidupan saudara. Gitu. Karena itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah hilang semangat, terapkan terus kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, aplikasikan itu di tengah-tengah lingkungan kita. Mungkin sulit, saya percaya Rohnya yang Kudus memberikan kemampuan, memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Saya percaya Rohnya yang Kudus memberikan kemampuan buat kita semua. Karena itu jangan jemu-jemu terus melakukan kebaikan, jangan jemu-jemu menerapkan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan menguatkan kehidupan saudara dan saya. Gitu. Saya menyadari saudara dan saya manusia yang terbatas, tapi karena Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan terus beri kemampuan buat kehidupan kita, itu yang membuat kita kuat. Karena itu Kristus mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Kristus mau di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya menjadi pelaku firman. Saudara dan saya terus menyatakan perbuatan-perbuatan terang di tengah-tengah dunia ini. Terus menyatakan perbuatan-perbuatan terang di tengah-tengah dunia ini. Memang ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, pasti kita mau lewati. Tapi saya percaya ketika kita kuat di dalam hubungan kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita, saya percaya Tuhan akan terus memberi kemampuan buat kehidupan kita. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Karena itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah hambanya untuk menjadi terang, kita mau dari orang-orang, kita mau mulai pekerjaan perbuatan-perbuatan terang itu mulai dari skup yang paling kecil dulu. Kita mau menjadi terang di dalam keluarga kita. Amin. Kita mau jadi terang di lingkungan kita. Kita mau jadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Kita mau jadi terang. Karena itu perbuatan-perbuatan terang harus terus ditunjukkan, harus terus diberikan, harus terus diperlihatkan. Bukan dari kemampuan secara jasmani, tapi kemampuan dari Rohnya yang Kudus. Saya percaya Tuhan akan terus memberikan kemampuan untuk kita menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Ya, saya percaya itu, supaya terus saudara dikuatkan dengan makanan-makanan rohani. Saudara akan terus dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah dunia ini. Gitu. Mungkin ada hal yang membuat kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tetap bela kehidupan saudara. Tuhan tetap kuatkan kehidupan saudara. Sekalipun dunia di luar sana sedang bergoncang, saya percaya Tuhan kita terlalu kuasa. Dia yang menciptakan kehidupan ini. Saya percaya Dia yang mampu juga kontrol kehidupan ini dan menghindarkan orang-orang yang percaya dari hal-hal yang buruk. Ya, saya percaya. Karena itu terus saudara, terus mengandalkan Tuhan, terus berkarya bagi Tuhan, terus melakukan perbuatan-perbuatan terang. Karena jangan jemu-jemu, gitu. Jangan jemu-jemu terus melakukan perbuatan-perbuatan terang. Karena kita memang tidak bisa berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan terang. Karena itu perintah Tuhan sendiri. Gitu.
lewat apa perbuatan-perbuatan terang akan tampil di dalam kehidupan kita, dan orang lain akan menikmati itu lewat perbuatan kita, lewat sikap kita yang baik. Itu ketika orang menyapa, kita menyapa. Itu ketika orang menanyakan sesuatu, kita menjawab dengan lembut. Kita tetap menunjukkan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini, karena ada banyak itu orang di luar sana berbeda karakternya dengan kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika kita di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus, kita akan mampu terus menyatakan perbuatan-perbuatan terang itu. Saya percaya kita akan terus dimampukan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan terang. Ya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Saya percaya kehidupan kita tetap di dalam pimpinannya. Tidak ada yang luput dari rancangan Tuhan. Semua di dalam kendalinya Tuhan. Semua di dalam kontrolnya Tuhan. Kita hanya perlu melakukan tugas kita untuk tetap menjadi terang. Hidup sebagai anak-anak terang di dalam kehidupan ini. Lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih. Lewat umur panjang yang Tuhan berikan. Mari nyatakan itu, tunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah anak-anak terang. Bahwa kita adalah anak-anak siang. Tuhan kita terlalu dahsyat di dalam kehidupan ini. Tuhan kita luar biasa. Saya percaya Tuhan terus menguatkan kehidupan saudara di rumah dan kehidupan kita semua. Mengucap syukur, Tuhan begitu baik. Haleluya. Amin. Ya, dan pemirsa, luar biasa kebenaran firman Tuhan, bahkan renungan yang menguatkan setiap kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tetap saksikan TVRI, kami segera kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami masih di Mimbar Agama Kristen, masih dengan Pendeta Antonius Leke, Sarjana Teologia, Ibu Sandra, dan juga Bro Berry Kamagi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas lebih dalam seperti apa dan bagaimana kemudian kita sebagai orang Kristen berdampak bahkan menjadi terang bagi sesama kita. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Pendeta, kadangkala sebagai seorang Kristen yang taat dan tahu firman, rajin ke gereja, ada kalanya sikap hidup kita sering berbanding terbalik ketika kita berada dalam komposisi konteksnya sebagai pelayan misalnya di gereja dengan kehidupan kita setiap hari. Kadangkala begini, kalau di gereja seperti malaikat. Kadangkala ketika pulang dari gereja atau dalam kehidupan kita setiap hari, kita seperti bisa dikatakan seperti iblis, jahat kepada sesama, tidak mencerminkan apa yang menjadi ajaran kebenaran firman Tuhan untuk baik, menjadi terang dimanapun kita berada. Bagaimana itu? Ya, berbanding terbalik nih. Itu loh, makanya kehidupan kita mesti punya prinsip. Ya. Kalau kita mau menerapkan firman Tuhan 100%, mari tunjukkan itu. Apapun tantangan dan rintangannya, saya percaya itu tidak akan menjadi kendala. Betul. Kalau dia punya prinsip dalam kehidupan ini. Kecuali memang ada banyak orang mengatakan 50-50, 50 rohani, 50 dunia. Tidak. Ya. Buat saya tidak ada seperti itu. Kalau kita mau katakan ya, kata firman Tuhan katakan ya di atas ya. Katakan tidak di atas tidak. Jadi tidak ada kompromi dengan hal-hal yang memang yang nantinya akan merusak kehidupan kita. Betul. Ya. Kalau itu membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, yes, itu lakukan. Betul. Tapi kalau itu membawa kita justru lebih jauh kepada Tuhan, membawa kita justru malah jatuh di dalam dosa, saya katakan tadi, buat apa? Ya, buat apa? Ya. Itu akan merugikan kita sendiri dan orang tidak akan bisa jamin apa-apa tentang keselamatan kita di kemudian hari. Lagi-lagi berbicara soal keselamatan, ya kan, tentang sikap hidup dan perilaku kita. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Sandra Kombaitan. Silakan pertanyaannya, Ibu Sandra. Terima kasih. Puji Tuhan, Pak Pendeta. Firman Tuhan tadi memang sangat memberkati. Dan saya mau bertanya, apa tanda kalau kita ini adalah anak-anak terang? Ya, terima kasih Bu Sandra. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Apa tandanya bahwa kita adalah anak-anak terang? Saya mengutip satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi
Bagaimana tandanya bahwa kita ada anak-anak terang? Mari tunjukkan terang kita untuk tetap bercahaya supaya tetap dilihat orang. Gitu. Seperti saya katakan tadi, kita tidak mau kompromi dengan hal-hal dunia. Kalau kita memang anak terang, mari tunjukkan bahwa kita anak terang. Gitu. Kita tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang dosa. Kita tidak terlibat dengan hal-hal yang akhirnya menyakitkan hati Tuhan. Gitu. Karena itu terus tunjukkan perbuatan-perbuatan baik supaya orang melihat, dan ketika perbuatan baik dilihat orang, firman Tuhan katakan itu memuliakan Bapa kita di surga. Amen. Itu memuliakan Bapa kita di surga. Dan saya percaya lewat sikap hidup kita, Bapa kita di surga akan disenangi. Amin. Karena kita terus menunjukkan perbuatan-perbuatan terang. Tuhan. Iya. Itu selanjutnya Saudara Berika Magi, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh indah firman Tuhan yang Pak Pendeta sampaikan. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa kita manusia harus menjadi terang? Mohon penjelasannya dari Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Mengapa kita harus menjadi terang? Ya, tetap memakai acuan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tolong digarisbawahi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah, jaminannya akan hidup selama-lamanya. Yang pasti bukan di sini. Gitu. Tapi kita akan hidup selama-lamanya di surga yang kekal yang Tuhan janjikan. Karena itu, mengapa kita harus menjadi terang? Gitu. Buat saya di dalam hidup ini kita perlu dengan pilihan-pilihan. Gitu. Perlu dengan pilihan-pilihan. Jawabannya cuma dua. Kita mau melakukan atau tidak melakukan. Karena itu yang pertama jawabannya adalah hidup. Kita mau hidup mengikuti keinginan dunia atau kita mau hidup mengikuti kehendak Allah. Gitu. Kita mau hidup mengikuti kehendak dunia atau kita mau hidup mengikuti kehendak Allah. Dan pilihan itu ada pada kita semua. Gitu. Kita mau lakukan atau tidak lakukan, itu adalah pilihan kita. Dan Tuhan tidak pernah menyatakan kita robot. Gitu. Tuhan terus memberikan kehendak bebas, free will-nya di dalam kehidupan kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kita sendiri yang akan memutuskan, karena kita sendiri yang akan menjalani itu semua. Itu Tuhan. Baik. Nah, kemudian nih Pak Pendeta, bagaimana kemudian kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya sudah bertobat, hidup dalam terang Allah, tapi masih kompromi dengan yang namanya dosa. Ini Pak dosa kecil, bukan dosa berat. Bagaimana nih Pak? Iya. Makanya saya sendiri suka sering dengar, iya. Aduh ini kok apa? Berdoa kecil atau berdusta kecil atau berbohong besar. Saya tidak pernah menemukan di dalam firman Tuhan bahwa ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi ketika kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah sudah dosa. Betul. Karena acuan atau landasan kehidupan orang percaya kebenaran firman Tuhan. Jadi kehidupan kita harus dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sesuai nggak dengan kemauan Tuhan? Kita sesuai nggak dengan harapan dan impian-impian Tuhan? Ada banyak kali yaitu kita memaksakan firman Tuhan ikut dengan kemauan kita. Nah, ini yang agak keliru. Tapi saya percaya orang percaya di luar sana tetap kehidupannya bertahan, tetap kehidupannya punya prinsip untuk tetap melakukan perbuatan terang. Puji Tuhan. Ya, dan pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini, Mimbar Agama Kristen segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Di kesempatan kali ini kita masih akan berbincang mengenai bagaimana kita menjadi anak-anak terang ya di tengah dunia ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini Pak Pendeta, kadangkala kita sudah hidup dalam terang kasih Tuhan, sudah bertobat, tapi mulut kita masih memperkatakan kata kutuk, begitu, bukan kata-kata berkat yang membangkitkan iman pengharapan sesama kita. Bagaimana itu, Pak Pendeta? Melihatnya. Ada peristiwa yang lucu, mungkin orang biasa bilang kalau jaga baptis, mungkin kalau dibaptis
Nada tai itu semua kata itu bibir. Jadi biasa memperkatakan kata-kata Iya. kata-kata yang buruk. Kata-kata yang Tapi- tidak memberkati ya, Iya. Pak Pendeta ya. Tapi saya mengimani ketika orang sudah dibaptis dan percaya, Iya, saya percaya kehidupannya seperti saya katakan tadi akan berubah. betul. Gitu. Dia tidak lagi berorientasi kepada kehidupan dunia, tapi orientasinya ada kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun yang dia katakan, apapun lewat sikap-sikap hidupnya, semua dia berorientasi kepada kebenaran firman Tuhan. Iya. Karena Yesus Kristus adalah panduan, panutan di dalam kehidupan orang percaya. Gitu. Kristus ketika hadir di tengah-tengah dunia ini selalu menyatakan kasihnya, selalu menyatakan kebaikannya. Dimanapun dia pergi dan berada, tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak dilayani. Semua dilayani oleh Tuhan Yesus. Iya. Semua Tuhan Yesus memberikan waktunya buat kehidupan mereka. Dan mereka merasakan semua perbuatan-perbuatan dan karya Kristus di dalam kehidupan mereka. Iya. Jadi semua tergantung dari pribadi masing-masing ya, Iya, kan? kembali. Tentang bagaimana kita menjaga perkataan Betul, kita bagi betul. sesama ya dalam Iya. kehidupan setiap hari Betul. tentunya. Selanjutnya saya beri kesempatan Ibu Sandra Kompaitan untuk bertanya kepada Pak Pendeta. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan. Untuk menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini, tentunya kita ada tantangan, Pak. Pak Pendeta boleh jelaskan tantangan apa kira-kira bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya di dalam dunia ini? Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kehidupan orang percaya pasti ketika menerapkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, pasti kita akan melewati tantangan. Gitu. Buat saya itu manusiawi, itu karena itu bagian dari proses kemurnian iman kita. Bagaimana kita akan dilihat oleh Tuhan bahwa kita orang yang percaya, kita orang yang setia di hadapannya, kalau tidak melewati proses. Gitu. Semua hamba-hambanya, semua nabi-nabi yang dipakai Tuhan, dari Abraham, Ishak, Nuh, semuanya orang biasa, bukan orang yang luar biasa. Semua orang-orang biasa seperti saudara dan saya, tapi mereka menjadi luar biasa di mata Tuhan. Karena apa? Satu, mereka mempertahankan ketaatan mereka di hadapan Tuhan, gitu. Sehingga apapun yang mereka alami, lewat Ayub alami, dia tidak pernah melontarkan kata-kata hujat bagi Tuhan. Tapi justru dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gitu. Artinya apa? Kebesaran Tuhan melampaui akal pikiran kita. Gitu. Mungkin kita tidak bisa menerima semua apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tapi percaya, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera buat kehidupan kita semua. Amin. Seperti itu ya. Ya. Selanjutnya kesempatan buat Saudara Berry. Silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, mengapa kita manusia harus menjadi terang? Ya. Terima kasih. Ya, itu seperti saya katakan tadi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, gitu, dia akan hidup selama-lamanya. Ini saya katakan, ini jaminan. Ketika kita memberi produk aja, apapun yang kita sukai itu, biasa ada garansi. Gitu. Dan bagaimana kehidupan kita menjalani kehidupan ini, Tuhan memberi jaminan. Ketika kita mampu melakukan itu, melewati hari-hari di dalam kehidupan kita, sampai akhirnya, endingnya kita finish, kita kembali kepadanya, tetapi kita tetap survive, mempertahankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, untuk tetap menjadi terang di dunia ini. Saya percaya, Tuhan punya hitung-hitungan tersendiri dalam kehidupan kita. Gitu. Dan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya di dalam kehidupan kita. Dan melipat gandakan apa yang sudah kita tabur, dan Tuhan akan gantikan semua itu dengan hal-hal yang luar biasa. Iya. Ya, dan lagi Pak Pendeta mengenai topik kita mengenai anak terang nih. Ya. Kadang-kala kan sebagai orang Kristen ketika kita masuk pada terang kasih Kristus, Ya. kita menjauhi yang namanya dosa, kita Ya. hidup benar di hadapan Ya. Tuhan. Namun sekeliling kita sering berkata begini, sok suci begitu ya kan. Gimana tuh Pak Pendeta, sikap hati kita orang-orang yang sudah bertobat tapi sering diejek ya kan, sok Ya. suci ngana. Cuma begitu le, Ya. gitu toh. Gimana nih Pak Pendeta? Oke. Makanya kembali saya katakan tadi bahwa kehidupan orang percaya seharusnya punya prinsip. Gitu. Ya. Kalau kita pegang teguh kepada prinsip kita, betul siapa yang tidak punya kesalahan. Kita Ya. semua punya kesalahan. Kita semua punya masa lalu. Tapi saya percaya ketika kita sudah berubah, kita sudah terima Kristus, otomatis kita tinggalkan masa lalu. Gitu. Kita melakukan hidup yang baru. Gitu. Karena
hidup yang baru itu yang akan merubah kehidupan kita. Karena kita sudah melihat bahwa janji-janji Tuhan di depan sana yang akan kita raih itu hal-hal yang luar biasa, janji-janji yang luar biasa. Dan itu yang menjamin kehidupan kita. Kalau kita masih tinggal, kita sudah percaya Kristus dan kita masih tinggal dalam kehidupan dan sikap-sikap perbuatan kita di masa lalu, saya percaya kita tidak lagi menjadi bahan pujian atau bahan jadi berkat di hadapan orang lain, tapi justru kita mungkin jadi batu sandungan. Gitu. Karena lewat perkataan kita, lewat sikap kita, orang lain bukan menyukai, tapi justru bahkan menjauhi kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika kita berubah, menerima Kristus sepenuhnya di dalam kehidupan ini, dan perubahan itu tidak memang instan, tapi lewatin proses kehidupan, hari lepas hari yang kita lewati, itu akan nyata, bahwa orang lain bisa merasakan bahwa memang Pak Anton ini sudah berubah. Dan perubahan itu saya percaya mereka bisa lihat dan mereka bisa rasakan di dalam kehidupan ini. Iya, baik. Masih menggilir pertanyaan ke Ibu Sandra lagi. Silakan Bu Sandra. Ya, saya mau bertanya Pak Pendeta. Nah, kita sudah menjadi anak-anak terang. Ya. Apa ada cara lagi yang bisa mempertahankan supaya kita tetap menjadi anak-anak terang? Supaya kita tidak terbawa dengan arus dunia ini. Ya. Apa yang bisa kita ambil dengan cara apa? Ya, okay. Terima kasih. Tuhan, makanya simpel sekali firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kamu adalah terang dunia. Gitu. Oke, kalau lebih sederhanakan lagi, itu mau pakai torompe nama masing-masing. Gitu. Jadi kita adalah terang dunia, Anton adalah terang dunia, saudara adalah terang dunia. Mari tunjukkan terang itu bukan kita cuma babadian, kemudian tidak bikin apa-apa. Tetap kita berinteraksi, kita tetap melakukan aktivitas di luar kehidupan kita. Tapi saya percaya terang itu akan terlihat ketika kita ada di luar sana dan orang lain akan melihat kehidupan kita. Gitu. Makanya kalau boleh saya contohkan, gitu. Kita mungkin biasa lewat di kuburan-kuburan. Gitu. Nah, biasanya di kuburan-kuburan ada apa? Ada tanggal lahir, ada tanggal kematian. Ya, biasa seperti itu. Tapi intinya buat saya bukan kapan dia lahir atau kapan dia mati. Intinya adalah di antara dia tanggal lahirnya dia dan tanggal kematiannya dia. Dan di antara ini itu adalah kehidupannya dia. Itu. Bagaimana kita mau lihat kehidupannya dia, bagaimana kehidupan itu jadi berkat atau tidak bagi orang lain, itu akan terlihat semasa dia hidup. Gitu. Ketika memang sudah mati, semua akan berpulang ke rumah Bapa. Saya percaya semua kembali akan tinggal kenangan. Tapi ketika dia hidup, ya, orang akan melihat bahwa kehidupannya dia adalah kehidupan yang berubah. Tidak lagi melakukan bermanfaat bagi sesama sebenarnya. Ya. Betul. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi perbuatan-perbuatan terang. Ya. Yang memancarkan kasih Kristus bagi sesama. Amin. Baik, silakan Saudara Wery untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya lagi Pak, tentang bagaimana cara supaya manusia tidak jatuh ke dalam kegelapan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kita tidak jatuh kepada kegelapan, saya percaya kita mesti komit juga kepada diri kita sendiri. Ya, ketika kita sudah terima Kristus, betul godaan di luar sana masih banyak. Tapi bisa nggak kita sendiri membawa diri kita dan mengekang daging ini untuk tidak kembali melakukan hal-hal yang dampaknya akhirnya membuat dosa dan itu merugikan kita sendiri. Gitu. Dan itu cuma diri kita sendiri yang bisa kontrol. Betul. Semua Tuhan sudah berikan, kehidupan Tuhan sudah berikan, tapi yang mengontrol kehidupan itu untuk ke depan, bahwa perilaku kita baik atau tidak, itu semua kita pribadi. Gitu. Orang tua kita sendiri tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah tahu, kita sudah terima Kristus sebagai juru selamat, dan kita mau meneladani dia, setiap perbuatan ketika Kristus hidup di dalam dunia ini, saya percaya gitu, kita akan menjadi serupa dengan dia. Gitu. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan semua perbuatan-perbuatan yang Kristus lakukan sama seperti yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Iya, baik. Terima kasih buat kesempatan kali ini ya, Pak Pendeta sudah memberikan banyak pencerahan bagi setiap kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saya mempersilakan Pak Pendeta untuk menutup seluruh rangkaian mimbar agama Kristen dengan doa tutup, doa berkat, bahkan doa syafaat di kesempatan saat ini. Disilakan Pak Pendeta. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, boleh berjalannya acara ini mimbar agama Kristen. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah tolong dan berjalan dengan baik.
Biarlah harapan kami Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap orang percaya yang mendengarkan Tuhan. Dan kehidupan mereka boleh dikuatkan, kehidupan mereka akhirnya mengalami perubahan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menjamah, ketika Tuhan menyatakan kebesaran dan kasih Tuhan buat setiap orang percaya, sehingga orang percaya mengalami hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, kehidupan mereka akan menjadi berubah. Tidak sama lagi dengan kehidupan di masa lalu, tapi kehidupan yang menunjukkan perbuatan-perbuatan terang, itu yang akan dilihat orang banyak. Dan itu memuliakan Bapa di surga. Saya mengucap syukur Bapa, berkati setiap Tuhan, kru yang ada, setiap kameramen Tuhan, setiap kami yang ada dan mengambil bagian ya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan, pimpinan perlindungan Tuhan, tetap menjadi bagian buat kehidupan kami semua. Begitu juga kami berdoa ya Bapa, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dari pimpinan yang pucuk yang paling tertinggi, yaitu Bapak Presiden, beserta wakil yang ada. Tuhan, mari berikan kesehatan buat kehidupan beliau. Tuhan, mari berikan hikmat marifat. Tuhan, mari berikan kebijaksanaan ya Bapak. Ketika Bapak Presiden menjatuhkan keputusan-keputusan, kami percaya itu semua demi kebaikan masyarakat banyak, demi kemajuan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang membuat bangsa ini menjadi pecah, bangsa ini menjadi terkotak-kotak. Kami percaya Tuhan, bangsa ini dijauhkan Tuhan dari peperangan, dari apapun Tuhan. Tapi bangsa ini Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan satu sama lain saling bergandengan tangan untuk memajukan bangsa yang tercinta ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat juga Bapak Gubernur Tuhan, sampai ke bawah Tuhan, Bapak Wali Kota, begitu juga Lurah, Camat, sampai Kepala Desa, Meweteng Pala yang ada. Kami percaya Tuhan semua dalam pimpinan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam lawatan Tuhan. Tetap berikan mereka Tuhan, hikmat marifat Tuhan, mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan buat kehidupan mereka. Biarlah semua perbuatan mereka, sikap mereka Tuhan boleh dinikmati oleh masyarakat banyak. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan, pimpinan pertolongan pembelaan Tuhan tetap melawat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap Tuhan gereja-gereja yang ada. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan tetap jadi bagian buat kehidupan mereka. Persatukan hati mereka Tuhan, persatukan misi kami. Supaya Tuhan, kami sama-sama Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan dan meninggikan Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami terus Tuhan. Kami mau hidup serupa dengan Kristus. Kami mau terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Bapak, kami meminta Tuhan pengurapan Roh-Mu yang kudus atas kehidupan kami. Biar Roh-Mu yang mengambil alih kehidupan kami. Karena Roh-Mu itu Tuhan yang memberikan kekuatan buat kehidupan kami untuk melakukan semua kebenaran firman di dalam kehidupan ini ya Bapak. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Kami terbatas ya Bapak. Tapi kami minta Tuhan, biar kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu dan terus memampukan kehidupan kami untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Dan terus kami menjadi Tuhan pelaku-pelaku terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Bapa, terus bawa kami Tuhan dibawa di dalam rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang hari ini kalau boleh berjalan dengan baik setiap Tuhan acara-acara yang ada, setiap Tuhan waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Dan kami boleh nikmati semua kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, doa ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat khususnya Tuhan Sulawesi Utara, kota Manado Tuhan. Tuhan, biar kota Manado di dalam pimpinan Tuhan, biar kota Manado di dalam lawatan kasih Tuhan dari Tuhan, Bapak Gubernur Tuhan, wakil beserta wali kota dan wakil wali kota yang ada. Begitu juga Pala Meweteng yang ada Tuhan. Semua perangkat-perangkat
perangkat-perangkat di dalam pemerintahan ya Bapak. Kami bawa kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang membela, biar Tuhan yang beri kekuatan, biar Tuhan yang beri kemampuan buat kehidupan mereka untuk terus memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan mereka, untuk memberikan yang terbaik di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, supaya warga masyarakat Tuhan benar-benar hidup di dalam kesejahteraan ya Bapak. Mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, kemurahan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang kami boleh masih rasakan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, amat baik buat kehidupan kami. Kami mau tutup acara Mimbar Kristen pada kesempatan ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Nah, dalam pemirsa yang ada di rumah, inilah akhir dari seluruh perjumpaan kita dalam Mimbar Agama Kristen kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, bahkan Tuhan Yesus memberkati buat hambanya Bapak Pendeta Antonius Lekes, Sarjana Teologia, Ibu Sandra Kombaitan, dan Saudara Beri Kamagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan ingat terus, dimanapun kita melangkah dan berada, berdampaklah dan menjadilah terang Kristus bagi sesama kita. Menampakkan kasih, bahkan cahaya Kristus itu tetap terus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Selamat melakukannya. Biar Tuhan yang memampukan setiap kita. Ferdinand Meningkat pamit. Sampai jumpa. Shalom. Hanya Engkau lakuku dan kekuatan.
Tuhan.